Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara pokok-pokok keimanan yang harus diimani seorang hamba adalah beriman dengan kitab-kitab Allah. Semakin seseorang mengetahui tentang kitab-kitab Allah secara terperinci, maka akan semakin bertambah keimanannya, akan semakin besar manfaatnya di dunia maupun akhirat. Kitab dalam bahasa Arab adalah mufrad atau tunggal dari kutubun. Kitab artinya yang ditulis. Adapun secara syariat, yang dimaksud kitab-kitab di sini adalah kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya sebagai petunjuk bagi manusia supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin menunjukkan tentang wajibnya beriman kepada kitab-kitab Allah dan bahwasannya kekufuran dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah kekufuran kepada Allah. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Dan barang siapa yang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah kufur, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dari hadis Nabi SAW ketika ditanya malaikat Jibril tentang apa itu iman, kemudian Nabi SAW mengatakan, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir baik maupun takdir buruk. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang apa itu kitab, pengertian kitab, kemudian kita akan mempelajari pentingnya beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan pentingnya beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya beriman dengan kitab-kitab Allah secara global adalah termasuk pokok-pokok akidah Islam dan merupakan rukun yang ketiga dari 6 rukun iman yang tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan dia mengimani ke-6 rukun tersebut. Kemudian di antara yang menunjukkan pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah adalah merupakan sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Di antara hal juga yang menunjukkan pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab tersebut sebagai petunjuk bagi manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, menunjukkan jalan yang lurus yang dengannya mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nurun." Sungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab tersebut yakni Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dari beriman kepada kitab-kitab Allah, kita juga harus mengetahui cara beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada 4 perkara. Perkara yang pertama, bahwasanya kita harus beriman bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan kalamullah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berbicara secara hakikat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, yang sesuai dengan keagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil." Dia telah menurunkan atasmu Alkitab, yakni Al-Qur'an, dengan hak, membenarkan kitab sebelumnya, dan Dialah yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Sehingga tidak boleh seseorang mereka mengatakan Taurat yang asli adalah ucapan Musa, Injil yang asli adalah ucapan Isa, Al-Quran adalah ucapan Muhammad. Orang-orang yang mengatakan demikian, mereka mengatakan bahwa kitab-kitab itu merupakan ucapan manusia, adalah manusia, maka dia telah kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid." Sungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan sebagian orang kafir yang mereka mengatakan, "In hadza illa qaulul bashar." Tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Padahal para rasul dan malaikat hanyalah sebagai perantara dalam menyampaikan kalam Allah. Kemudian yang kedua, dari cara beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman dengan nama-nama kitab yang kita ketahui namanya. Sedangkan yang tidak kita ketahui namanya, maka kita beriman secara global. Seperti suhuf Ibrahim dan suhuf Musa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Suhufu Ibrahim wa Musa." Suhufnya Ibrahim dan Musa. Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa atayna Dawuda Zabura, dan kami telah berikan kepada Daud kitab Zabur. At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan hal membenarkan apa yang datang sebelumnya, dan Dialah yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Yang kelima, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Sehingga kita harus beriman dengan nama-nama kitab tersebut dan nabi yang diturunkan kepadanya. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita beriman secara global. Maksudnya kita beriman bahwasannya setiap rasul
memiliki kitab, namun tidak semua kita ketahui namanya. Yang ketiga, membenarkan kabar-kabar yang sahih di dalamnya kitab-kitab tersebut, seperti kabar-kabar Al-Quran dan kabar-kabar kitab sebelumnya yang belum dirubah. Dan yang keempat, beramal, ridho, dan berserah diri dengan hukum-hukum yang belum dihapus di dalam kitab-kitab tersebut, dan semua kitab yang terdahulu telah mansukh atau telah terhapus hukumnya dengan Al-Quran. Mungkin cuma itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu alaihi nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.